Oke, balik lagi di Banteng Mas. Di belakang saya ada dua Hilux, tahunnya sama 2021. Jadi ya kita mau bikin konten ini supaya customer bisa mengeksplor lebih Toyota Hilux-nya. Tahun ini kita kedatangan Hilux, nggak tahu kenapa. Tetapi secara brand sebenarnya ada Hilux, ada Triton, ada Navara. Ya Navara udah mulai nggak kedengeran. Nggak tahu ada apa dengan Nissan. Ford Ranger tahun depan 2022 akan kembali jualan di Indonesia. Kita harap meramaikan lagi industri 4x4 yang double cabin khususnya. Nah, dua gaya ini beda banget. Jadi kalau kalian beli Hilux, mau diapain sih? Nah, ini kali ini mungkin bisa ngebantu. Yang satu ini buat overland, yang satu ini untuk city slicker. Jadi city slicker itu dia gaya off-road, 4x4 mobilnya, jadi bukan 4x2, tetap 4x4, tetap berbau off-roadnya, ada equipment off-roadnya, looks-nya off-road, tapi nggak too much. Jadi biasa yang city slicker ini untuk pekerja-pekerja yang mungkin kontraktor atau yang punya kebun, ya dia masih pakai, tapi nggak mau terlalu heavy modified. Jadi secukupnya aja, masih tetap fungsional. Nah, kalau yang satu ini untuk overland, semuanya dibuild untuk space, untuk camping, untuk bawa barang lebih. Nah, kalian juga looks-nya ditambahin. Jadi kalau overland itu, kita perlu nggak sih nambahin winch ketika overland? Sebenarnya kalau syarat untuk di overland itu sangat wajib. Tapi kadang kalau kita ketemu tempat-tempat yang nggak terlalu ekstrim, ya kita bisa nggak usah pakai winch. Kita cukup pakai recovery kit atau recovery gear juga udah cukup. Nah, dua gaya ini kalau buat di kota, kalau buat saya khususnya yang ini lebih simple. Jadi winch-nya ketanam di dalam bumper. Kita nggak modif bumpernya, kita potong di sini. Kita masukin winch-nya di dalam. Nah, uniknya di Toyota Hilux ini, kita bisa masukin winch Warren tipe apa aja selama itu winch-nya tidur ke dalam bumper. Karena ruangannya lega sekali. Si Toyota saya nggak tahu kenapa selalu memang punya space yang lebih enak. Mobilnya juga lebih fungsional, nggak terlalu canggih, tapi fungsional gitu. Jadi ya dia kasih locker yang nggak ada di mobil lain. Jadi kalau kita beli Navara ya nggak ada lockernya, tapi lebih nyaman, tenaga lebih gede. Ini nggak perlu tenaga gede-gede, tapi ya cukup gitu kan, 4x4. Nah, kita kasih snorkel TJM Australia AirTag. Jadi snorkel kita pilih merek yang Safari atau TJM, kualitasnya sudah sangat baik. Jadi ketika kita ngebor body, kita harus ngebolongin fender samping, kita juga nggak mau kasih barang yang karena pengorbanannya udah cukup gede ya, harus ngebolongin fender. Masa kita kasih pakai yang abal-abal gitu. Nah, snorkel fungsinya karena mobil diesel tidak ada pembakaran, dia hanya ada glow plug, kemudian semuanya pakai kompresi, jadinya dia sangat mumpunin ketika pakai snorkel. Kita bisa masuk, misalnya ada banjir, kita bisa lewatin. Tapi ya sekali lagi, mobil bukan perahu, nggak bisa dipaksain kayak gitu juga. Tapi paling nggak ketika kita ketemu medan yang berat yang harus kita lewatin, kita masih punya fungsi bisa mampu untuk ngelewatin medan itu. Kemudian untuk debu, ketika kita lagi konvoy, di depan debunya banyak, itu juga kita bisa pakai snorkel, dapat hawanya di atas. Yang debu di atas itu kan karena debu itu sebenarnya partikelnya dibilang ringan juga dia karena naik ke atas, tapi dia juga berat sebenarnya ada di bawah gitu. Jadi kalau filter udaranya ada di sini kan pasti lebih banyak kesedot. Jadi kalau di atas dia lebih bersih. Velg pakai method race wheels ring 18. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Offset juga plus 18. Nggak keluar dari fender, rata. Shock pakai BP51, upper arm pakai Olmenemu. Ya ini juga cukup oke, tinggi, tetap ganteng. Ini juga rapi. Nah, ini nggak tahu mau ada upgrade apa lagi. Kalau saya rasa sih cukup. Tinggal tambah lampu-lampu LED dikit yang lebih simpel juga udah oke. Yang ini pakai rival. Ini didesain untuk overland. Kita bisa lihat di belakangnya dulu. Awning 270 derajat, kuat. Jadi kalau kita pakai awning yang lebar dan besar, bracketnya harus kita make sure itu benar-benar kuat dan benar-benar mampu menahan angin yang besar. Ini ada tali-talinya, ada
untuk dipasang pasak. Ini tinggal tarik ke sana ya kan. Jadi kalau hujan masih nggak tampias. Ini dia untuk ditarik pasak. Jadi harus ditarik ke bawah supaya nggak terbang gitu kan. Karena ini nanti bakalan ngangkat-ngangkat gitu. Nah, bracket si Darce ini kuat. Kalau kalian bisa lihat ini di sampingnya nih, ini besinya juga tebel banget ini. Ini lebih dari 6 mili, lebih dari 5 mili ya kan, tebel banget dan dia naik dan dia megang atas dan bawah. Jadi ini sangat-sangat kuat. Panjangnya dia juga untuk jadi make sure kalau dia benar-benar megangnya kuat. Kalau pendek kan dia lebih ini ya. Ini juga kuat banget. Jadi kalau saya pegang begini, coba deh saya bergelantungan gitu ya. Tuh, ini kuat banget gitu kan. Jadi ini benar-benar apa? Steady banget. Owning yang lebar, bracketnya harus kuat. Darce ini dia juga udah UV, jadi nggak tembus matahari. Kita bawa di bawah Darce berlama-lama nggak akan jadi terlalu masalah. Kemudian ini Yakima Overhaul. Yakima Overhaul ini didesain supaya kita bisa bawa barang di atas. Kita mau bawa sepeda apa segala macem, mau tangga ya. Dia sebenarnya didesain buat kerja lah. Jadi mobil lebih fungsional. Walaupun baknya pendek, kita bisa bawa barang yang lebih tinggi kayak gitu. Nah ini dia bisa dipasang tanpa EGR. EGR harus dipasang Yakima kalau kita mau ada fungsinya lagi di atasnya. Tapi kita bisa pakai crossbar juga yang bisa dipakai di atas mobil biasanya. Ini kita juga bisa pakai crossbar. Jadi pendek begini juga bisa. Kalau kita pengen pendek, kita bisa taruh rooftop tent. Nah ini rooftop tent ini kebetulan pakai iCamper yang 2.0. Jadi ini panjang banget untuk 4 orang. Dia kebukanya ke samping begitu. Dia lebar banget. Nah ini iCamper bracketnya keren banget. Ini gampang banget. Bayangin ini atap mobil ya. Jadi ini bayangin ini atap mobil, kalau kita pasangnya di atap mobil. Kalau di sini mungkin lebih kelihatan lebih gampang. Tapi bayangin ini atap mobil, kita ngebautnya kan kalau dari bawah begitu kan susah banget. Ya kan, kita mesti masukin kunci, nahan kunci. Bayangin atap mobil, mobilnya tinggi, terus agak ke tengah. Wah, sudutnya susah. Nah ini iCamper ngedesain bracketnya paling keren. Dia ngejepit maju begini, kita bisa kendorin sama ngencenginnya itu dari belakang. Jadi kita nggak pernah punya problem sama ini. Dan kemudian di sini, karena si iCamper itu dia hard shell, kemudian dia kasih tingginya di sini, jadi kita mau pasang bracket tuh pun gampang gitu. Jadi kita bisa di bawahnya ini bisa ada bracket. Beda yang langsung ini yang nggak ada ya, yang langsung rata. Mau taruh bracketnya di mana ya kan? Kita cuma punya jarak segini, sedangkan bracketnya harus kuat. Jadi iCamper menurut saya yang paling perfect untuk dari sisi bracket, kemudahannya, luasnya, harganya paling worth it. Nah, Yakima itu dia bisa dibeli ininya aja, ini sama crossbar, ininya nggak perlu dibeli. Tapi kalau kita beli ini, loadnya lebih gede lagi, lebih kuat lagi, karena dia bener-bener kotak dan dia bener-bener diem. Kemudian di samping ini kita bisa taruh lah tas-tas ya kan, yang keren-keren, utility bag gitu kan, terus kita bisa pakai tools-tools. Nanti mudah-mudahan ke depannya kita ada bracket buat jerrycan di sini, ya kan. Nah, terus kemarin kalau kalian lihat Yakima Road Shower, ini bisa dipasang di sini, Yakima Road Shower. Keren kan? Jadi di sini buat tangki airnya cukup tinggi, diisi tekanan udara, juga pressure-nya juga keluar. Ngambilnya nggak terlalu tinggi, anak-anak juga masih bisa ngegapai ya. Ini iCamper-nya. Kemudian ini Yakima Rugged Line. Jadi kita untuk flat platform rack kayak gini kita punya Rhino Rack, Yakima, dan Rival. Dari strata harganya Rhino Rack yang paling mahal, Yakima kedua, kemudian Rival. Nah, tapi Rhino Rack dan Yakima karena dia dari Australia sama Thule juga, dia bracket-bracketnya, bike rack-nya apa segala macam tuh bisa masuk ke dalam sini nih slot-slotnya. Jadi ukurannya apa segala macam, aksesoris untuk Thule, Rhino Rack, Yakima itu bisa tuker-tukeran. Tapi kalau Rival nggak bisa. Rival ada aksesorisnya sendiri yang memang untuk Rival. Nah, kalau kalian punya front runner, Rival lebih ke front runner, karena Rival dari Eropa, front runner dari Afrika Selatan, mungkin pasarnya dia mau ngejarnya ke arah sana. Jadi kalau pakai Rival, aksesorisnya kita bisa pakai front runner atau pakai Rival. Nah, Rival yang paling murah, kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa, untungnya kita punya 3 strata harga, jadi nggak pusing. Nah ini pakai Yakima kita bisa pakai lampu 40 inch atau 41, sekian inch, pokoknya kurang lebih jatuhnya di 40 inch kecil, kita bisa pakai bracket. Nah ini bracketnya kita modif sedikit, nggak terlalu ribet, kita cuma perlu ngebor aja dikit untuk masang supaya ini jadi pas. Tapi kalau kalian lihat dari depan, tampilannya udah cukup. Didesain untuk overland dia cukup. Ini juga intercooler di upgrade. Nah mobil ini udah di chip up.
mobil ini heavy load karena udah bawa beban yang banyak, udah cukup berat. Di ketika nanjak, otomatis semua dibebanin ke transmisi. Jadi kita perlu pendinginan untuk transmisi yang lebih baik. Nah, di Nissan harusnya ada, di Navara sudah ada, di Triton udah pasti ada, di Pajero udah pasti ada. Yang nggak ada, yang sudah pasti di Fortuner sama di Hilux tidak ada transmission cooler. Kayak gitu. Entah kenapa nggak dikasih. Padahal penting. Sepele tapi penting. Ini kita ada penambahan aksesoris sedikit, over fender, bawaan dari customer-nya udah datang dengan ini. Untung over fender-nya nggak langsung nyambung, tapi udah kepisah, jadi masih terlihat oke dengan rival bumpernya. Kita ada penambahan lampu di samping, pakai steady mini, itu buat penerangan. Nih, tuh. Jadi kalau di sini bayangin lagi camping ya kan, ada lampunya, gitu. Velg head-on, fog race, 16 inch, bannya pakai Maxxis Bravo. Ini ukurannya sebenarnya agak kurang gede, 275/70/16. Harusnya kalau lebih gede dikit lebih oke. Tapi ya sudahlah. Oh ya, ada Super Pro di depan. Kendaraan lebih berat, lebih limbung. Baiknya pakai Super Pro sway bar, lebih sulit untuk ditwist. WP51 Minemu famous banget. Nah, ini karena udah berat, enak banget pakai BP51. Ya, perlu di-adjust lagi sebenarnya, tapi menurut saya udah cukup oke karena kita nggak ngebut-ngebut pakai mobil ini. Nah, ini bushingnya bisa ditembak gemuk, jadi bushingnya lebih awet. Kemudian ini upper arm, angle-nya jadi casternya kita bisa style lebih baik lagi gitu. Nah, tenda bisa dibiarkan seperti ini terus di mobil tanpa harus diturunin. Tapi cuman masalah tingginya kita yang agak repot. Untuk bak ini sangat fungsional, EGR. Jadi kita bisa taruh barang di sini. Kita masih bisa banyak space di dalam. Nah, kalau udah camping bayangin dong, taruh barang, tools-tools sebagian perlengkapan masih ada di sini. Masih bisa ada ini. Ah, ini bed liner kita juga ganti pakai yang Proform, lebih rapi. Nih lihat nih, pakai bed liner yang bawaan dari mobilnya. Ya, jadinya kayak gini nih, karat-karat begini karena mobilnya banyak kejemur katanya. Terus ini scratch jadi karat-karat gini. Ini kita harus dicat lagi untuk memperbaikinya. Padahal mobilnya baru kilometer 3.000. Ya, mobil nge-twist lah goyang. Nah, kalau pakai Sport Guard lebih lapang, lebih luas, lebih rapi kalau kita pakai aksesoris dari Australia. Kenapa EGR? EGR kuat, atap ini bisa kuat 500 kilo, susah untuk dibobol, rapi banget, keren banget, elektrik karena kita nggak punya pilihan manual. Dan yang paling utama kenapa EGR? Karena EGR roll track adalah tutup bak roller lid yang tidak masuk air. Belum ada komplain dari customer yang ada airnya. Jadi, nah, ini lucunya. Nanti kita bahas di video yang lain karena di mobil ini kita belum pasang. Barangnya baru nyampe, kita masih trial error. Nah, ini pakai Aeroclass nih, yang tailgate lift. Jadi naiknya enteng banget tuh. Cuma pakai 2 jari aja, ya kan? Bisa dibuang-buang kayak gini. Jadi kalau bikin video kan keren banget tuh, tinggal buang begini aja. Tutupnya. Bak gitu kan. Jadi enteng banget, nggak perlu tenaga. Ini kita udah setup, dia ada torsion bar-nya di sini. Jadi ini bantu nge-twist si pintu jadi lebih ringan, shock untuk melambatkan turunnya. Gitu. Oke guys, sekian aja update-nya. Apa yang kurang dari kita silahkan komen. Mau gaya city slicker atau gaya overland, semua kalian putuskan. Konsultasi ke kita jika perlu. Karena ketika konsultasi kita bisa kasih rekomendasi. Ini yang perlu, ini yang nggak perlu. Nggak semuanya harus dibeli. Gayanya mau gimana? Yang simple kah? Atau ini? Kalau kita sih, kalau saya dulu anak kuliahan, saya demen yang ini banget. Keren banget kan kalau lu kuliah pakai mobil udah kayak begini. Nggak terlalu mahal, nggak semahal lu beli BMW, tapi lu udah cowok banget. Kasih tato dikit, kasih bewok dikit, lu ganteng banget.